A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 34 sampai 42. Wa atakum, dan Dia Allah memberikan kepada kalian semua min kulli, dari setiap ma apa-apa sa'altumuhu yang kalian minta kepadanya, bermohon berdoa kepadanya. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung-hitung nikmatallah, kenikmatan Allah, anugerah Allah, karunia Allah, la tuhsuha, maka tidaklah kalian mampu menghitung-hitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lazalumun, sungguh sangat zalim, kafar, sungguh sangat ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di ayat yang ke-34 ini masih melanjutkan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 33, 32 dan 31 tentunya, ya, tentang Allah memerintahkan, Allah menjadikan langit dan bumi, matahari dan bulan yang terbit pada orbit takdirnya. Allah juga menciptakan, menundukkan malam dan siang. Nah, karena itulah Allah menyatakan setelah di ayat-ayat yang sebelumnya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tundukkan Allah tundukkan malam dan siang. Lalu di ayat ini Allah pun menyatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah akan memberikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Ya, jadi apapun yang kita minta Allah pasti kasih. Ma sa'altumuhu. Dalam ayat lain, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku Allah jawab, Allah kabulkan. Ini hampir sama kan? Allah akan memberikan setiap apa yang kalian minta. Jadi kita harus yakini dalam doa, dalam permohonan itu pasti Allah kabulkan. Dengan cara-caranya memang harus dipahami. Ada yang dikabulkannya ya cepat saat ini juga, ya, atau berapa tahun ke depan baru dikabulkan, atau dikabulkannya nanti di akhirat, atau dikabulkannya dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Kita minta A, Allah kasih B. Kita minta C, Allah kasih D, gitu. Jadi kita harus yakini itu. Atau juga Allah kabulkan dengan cara Allah ampuni dosa kita. Kita minta rezeki yang banyak tapi Allah nggak kasih itu. Caranya Allah ampuni dosa kita. Nah itu. Jadi makanya caranya Allah kabulkan itu dengan berbagai cara. Ada yang segera dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkannya nanti agak lama, di dunia juga tapi agak lama. Ada yang dikabulkannya di akhirat, ada yang dikabulkannya dengan cara Allah ganti dengan yang lebih baik, ada yang dikabulkannya dengan cara Allah ampuni dosa kita. Nah, tapi intinya pasti Allah kabulkan, ya kan? Wa atakum min kulli ma sa'altumu, pasti Allah akan berikan apa yang kalian minta, apa yang kita minta. Dan harus kita yakini ini. Ya, jangan sampai kita putus asa dalam doa. Saya dari dulu, dari kecil sampai hari ini doa kok nggak dikasih-kasih. Nah, ini salah, jangan salah pemahaman. Jadi caranya Allah memberi itu ya dengan caranya kita nggak tahu. Bahkan di akhirat itu dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan orang-orang yang berdoa di dunia yang dia putus asa doanya nggak dikabulkan, ternyata dikabulkan di akhirat semua. Nah lalu yang di akhirat tahu ngomong begini, seandainya Allah kabulkan semua doa, lebih baik dikabulkan di akhirat aja, nggak usah di dunia.
Nah, sampai begitu tuh. Kenapa? Karena di dunia ini hanya sesaat. Sedangkan di akhirat selama-lamanya menikmati apa yang kita minta dulu waktu di dunia. Nah, itu yang sampai orang itu menyesal. Bahkan dalam riwayat lain, kalau tahu seandainya doa itu semua dikabulkan, ya setiap saat saya berdoa kepada Allah. Saya begitu. Kalau tahu semua doa itu dikabul oleh Allah, setiap saat berdoa. Nah, kalau kita kan doanya kadang-kadang habis sholat, ya kan, dan sebagainya. Nah, jadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau seandainya kita tahu, saking hebatnya doa, ya makanya dalam doa itu kita harus tahu adabnya doa, waktu doa, tempat doa, itu harus dimanfaatkan. Ya, adab doa ini ya. Jadi ada adabnya. Istilahnya kalau kita minjem uang sama orang pun kita harus tahu kan akhlaknya. Ya, adab doa misalnya adab dalam berdoa awali dengan bersuci dulu dalam keadaan berwudu, ya kan? Ya, disunahkan sholat sunnah dulu, ya kan? Kemudian menghadap kiblat, awali dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Setelah itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu tidak akan nyampe, ya, mengambang kalau enggak ada selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minimal wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah urutan doa itu baru kita minta. Nah, ya kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kita yakin doa kita dikabulkan. Jangan sampai doa ini ada perasaan dikabulin apa enggak? Enggak begitu. Harus yakin pasti dikabulkan. Allah pasti kabulkan. Itu di antara adabnya. Tidak makan makanan yang haram, tidak minum minuman yang haram, baik haram zatnya ataupun cara mencarinya. Sebab doa itu tidak akan dikabulkan kalau kita makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Auzubillahi min zalik. Ya kan? Nah, kemudian waktunya selesai sholat, selesai ibadah di sepertiga malam. Nah, itu tuh di antara azan dan qomat, ketika turunnya hujan. Nah, saat-saat itu mustajabah doa tuh di antaranya. Tempat-tempatnya di majelis ilmu kayak begini nih, pengajian di masjid, di musola, di majelis taklim, di pesantren. Apalagi di Hijr Ismail, ya kan, Maqam Ibrahim, ya, Hajar Aswad, ya, pintu itu ya, Raudhah, ya kan, Multajama, tempat-tempat di Mekah, Madinah itu saat-saat tempat yang mustajabah doa, ya kan. Bulan Ramadan, hari Jumat, kemudian Lailatul Qadar. Nah, itu tuh saat-saat mustajabah doa. Jadi kita tahu adabnya, tahu waktunya, dan tahu tempat-tempatnya. Nah, itu manfaatkan semaksimal mungkin kalau kita bertemu dengan waktu dan tempatnya. Itu. Nah, tapi kita harus yakini bahwa semua yang kita minta pasti Allah kabulkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah, la tuhsuha, maka tidaklah kalian mampu menghitung-hitungnya. Jadi seandainya kita punya alat, namanya komputer sekalipun, namanya laptop, namanya alat untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Ya kan? Jumlahnya bisa miliaran, bisa triliunan, bisa lebih daripada itu, bisa billion, saking banyaknya. Kan kalau ada hitungan kan ada ribuan, ada jutaan, ada miliaran, ada triliunan, ada billion, saking banyak nikmat Allah. Billion itu lebih daripada miliar, daripada triliun. Nolnya udah banyak banget tuh. Nah, ya. Saking banyaknya nikmat Allah. Contoh sederhana dalam diri kita aja dah. Mata, ya kan? Telinga, mulut, tangan, jantung, ginjal, paru-paru, usus, ada macam-macam tuh nikmat-nikmat Allah tuh. Ya, belum sel-selnya, belum sel matanya, ada putihnya dan sebagainya. Allahu Akbar. Seluruh tubuh aja nikmat yang Allah berikan ini
itu enggak terhitung, apalagi nikmat-nikmat yang besar, iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, rezeki, keluarga, anak, istri, masya Allah, umur, ilmu, aduh, kalau dihitung-hitung begitu tuh tidak akan mampu. La tuhsu, makanya kalimat la, tidak akan mampu kalian menghitung nikmat Allah, saking banyak-banyaknya nikmat Allah itu. Ya, contoh sederhana, kita bisa kentut saja, itu nikmat Allah. Seandainya seminggu nggak bisa kentut gimana Pak? Nah, sebulan nggak bisa kentut, masuk rumah sakit kita. Hanya gara-gara nggak bisa kentut bisa mengeluarkan uang puluhan, ratusan, bahkan jutaan rupiah. Itu hanya sekedar kentut doang, belum yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya yang Allah perintahkan bukan menghitung nikmat, tapi mensyukuri nikmat. Ya kan? Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sungguh sangat zalim. Lamnya taukid, la zalumun, sungguh sangat zalim. Ya, kafar lagi sangat kufur. Maksudnya kufur ini tidak bersyukur atas nikmat Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Sudah zalim, ya, kufur lagi. Jadi manusia itu umumnya pada dasarnya umumnya adalah sangat zalim. Allah telah berikan nikmat tapi dia tidak mau mensyukuri nikmat. Buktinya dia tidak mau ibadah, tidak mau taat, itu berarti ingkar nikmat. Dan dia sangat-sangat kufur nikmat. Ya, kufur nikmat artinya tidak mensyukuri nikmat Allah, selalu mengeluh hidupnya, ya kan? Berkeluh kesah dalam hidupnya. Ya, hujan, ya ngeluh, panas, ngeluh lagi, ya kan? Allah Akbar. Ya Allah, nggak punya duit, ngeluh lagi. Ya Allah, masya Allah, malu kita sama orang-orang yang taat kepada Allah, pada orang-orang abidin, orang ahli ibadah, orang-orang syakirin, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi manusia itu umumnya adalah zalumun, zalim kepada dirinya sendiri. Buktinya dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Bahkan kafar, sangat ingkar. Ya, kafar itu ya bentuknya isim tabdil, sungguh sangat ingkar. Jadi ingkarnya itu lebih-lebih mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya 35. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata. Maksudnya berkata sini adalah berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al, ya Allah ya Rabbana, ij'al, jadikanlah haja ini al-balad, negeri, jadikanlah negeri ini ya Allah aminan, negeri yang aman, wajnubni, dan jauhkanlah kepadaku, wabaniya, dan anak-anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah patung-patung berhala. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah. Jadi amin di sini adalah al-balad, ini adalah hajal balad, ini adalah kota Mekah. Ya, dalam surah al-balad itu kan ada yarhamkumullah, la uqsimu bihadzal balad. Nah itu ada ya. Itu kota Mekah. Al-balad di sini adalah kota Mekah. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menjadikan kota Mekah ini negeri yang aman, kota yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku, jadikanlah kota ini, kota Mekah ini aminan, kota yang aman. Aman dari kezaliman, ya kan? Aman dari peperangan, aman dari orang-orang yang zalim, ya, aman, negeri yang aman. Kemudian doa Nabi Ibrahim, ya Allah wajnubni baniya, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku, anak-anak cucu keturunanku. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, Ishak. Dari Nabi Ishak nanti nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Dari Nabi Ismail nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-na'bul asnam, dari menyembah patung-patung berhala-berhala. Makanya doanya dikabul oleh Allah.
Seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu tidak ada yang menyembah patung. Seluruh keturunan Nabi Ibrahim, baik anaknya, cucunya, tidak ada yang menyembah patung berhala. Semuanya menyembah Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah doa Nabi Ibrahim. Ya. Nah, boleh gak kita amalkan? Boleh, bagus. Rabbi ja'al hajal balada aminan waznubni wa bani an na'budal aslam. Jadikan kota ini, jadikan negeri ini, Indonesia ini negeri yang aman. Dan jadikanlah aku dan keturunanku, jauhkanlah dari menyembah patung, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Ya, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan doa juga, masih doa Nabi Ibrahim ayat 36, ini masih doa Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna qasnal nas faman tabi'a innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, penciptaku, innahunna, sesungguhnya patung-patung itu, berhala-berhala itu, adlalna, mereka telah menyesatkan kasiran, kebanyakan minnas, dari manusia. Faman tabi'ani, maka siapa yang mengikutiku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah golonganku, termasuk kelompokku. Wa man asani, dan siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, doanya bagus banget nih ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia mengatakan dalam doa ini, ya Allah ya Rabbana, ya sesungguhnya itu patung yang disembah, patung yang diibadahi oleh orang-orang itu adalah menyesatkan kasiran dan nas, manusia. Jadi manusia tersesat gara-gara menyembah patung. Makanya Nabi Ibrahim ketika ada acara pesta Namrus dan bala tentaranya itu, ya kan ada acara pesta kan ke tempat yang berbeda tuh. Nah, ketika tempat penyembahan patung-patung itu kosong, Nabi Ibrahim membawa kampak. Lalu dengan kampaknya itu dihancurkan seluruh patung-patung yang ada di situ, di tempat ya istilahnya penyembahan, di tempat ibadahnya. Lalu yang patung yang paling gede itu digantungkan di tangan patung yang paling gede. Ini namanya strategi ya agar orang supaya bisa berpikir, ya afala ta'qilun, berpikir bahwasanya yang menghancurkan patung itu adalah patung yang paling gede. Nah, itu kan. Ya kan, ketika di sidang pleno, ya raja dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya dituduhlah bahwa yang menghancurkan patung itu Ibrahim. Nah, Ibrahim punya strategi. Lagi mana saya membunuh, untuk apa saya menghancurkan? Tuh tanyakan aja tuh. Itu kampaknya ada di tangan patung yang paling besar. Itu pasti dia tahu yang menghancurkan, yang kalau tangannya kampaknya di situ. Apa jawaban orang-orang itu? Jawaban raja, Ibrahim, gak mungkin. Patung ini kan gak bisa bergerak. Masa bisa menghancurkan patung? Nah, disinilah dakwahnya Nabi Ibrahim. Itu gak bisa bergerak, kenapa kamu sembah? Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak, tidak bermanfaat, tidak bisa memegang sekalipun? Kenapa kalian sembah? Nah, disinilah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu mulai goyang tuh. Rakyat mendengar diplomasi Ibrahim alaihissalam udah mulai goyang. Oh iya ya, selama ini kita menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Jangankan berikan manfaat untuk dirinya saja, dia tidak bisa bergerak. Itu mulai goyang tuh keimanannya. Orang-orang ketika melihat diplomasi yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Ibrahim dikubur hidup-hidup oleh Namrus. Ya, Allah ya memberikan jaminan kehidupan dengan berfirman kepada api yang membakar tubuhnya, ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Ay api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, ini kejadiannya Pak, bukan hanya Nabi Ibrahim saja dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Nanti di zaman Nabi itu
ada juga orang yang dibakar hidup-hidup. Ini dalam surah kemarin Kamis kita bahas di Masjid Al-Maghfirah Gandaria, surah Al-Buruj. Nah, di dalam surah Al-Buruj ini orang-orang Islam ini dibakar hidup-hidup oleh orang Kristen Nasrani Najran. Ya, orang Kristen, ya, padahal dia nggak punya salah, nggak punya apa-apa. Cuma karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Nasrani Najran itu membuat parit, membuat lubang, lalu semua umat Islam yang menyembah Allah ditaruh di lubang itu, lalu dibakar hidup-hidup. Dan itu kejadian yang nyata dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj itu Allah jelaskan bagaimana ya orang Islam yang dibakar hidup-hidup oleh orang Nasrani, orang Kristen. Dan itu diabadikan oleh Allah. Sekarang juga kejadian juga kan, belum lama kan, di Myanmar tuh Pak. Di Myanmar itu orang-orang Islam ya di Burma tuh dibakar, disalib, Allah Akbar, dibunuh. Lalu di Cina juga begitu, di Uyghur Cina tuh. Ya Allah, penyiksaan umat Islam, penyiksaan terhadap umat Islam dengan berbagai cara. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar walillahil hamd. Ya kan? Begitu dahsyatnya orang-orang kafir membunuh umat Islam. Mana ada umat Islam yang membunuh orang kafir? Enggak ada. Kecuali memang dianya memberontak. Ya, dianya membunuh umat Islam sebelumnya. Itu berbeda ya. Ya kan? Allah Akbar. Nah, jadi kejadian itu berulang. Dan Al-Quran itu pasti berulang. Pasti ada nanti di zaman kapan lagi. Ya sekarang aja sudah ada. Yang umat Islam itu dibunuh, dibantai. Ya, seperti pembantaiannya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Namrus. Tapi Allah selamatkan. Dan itu yang di Najran aja juga diselamatkan. Bagaimana caranya Allah selamatkan? Dalam tafsir itu dijelaskan. Caranya Allah selamatkan sebelum masuk ke api. Kepada itu Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Jadi sudah mati duluan. Jadi tidak merasakan panas api siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani Najran untuk membunuh umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu ya Allah. Ya ini ya. Nah, makanya tapi Nabi Ibrahim doanya bagus banget. Siapa yang mengikutiku fa innahu minni, maka dia termasuk kelompokku, golonganku. Artinya dia adalah umat Islam. Wa man asani, siapa orang yang durhaka kepadaku, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fa innaka ghafurur rahim, sungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya engkau maha pengampun ya Allah, kalau engkau ampuni dia akan mengikutiku. Ya, tergerak. Artinya Nabi Ibrahim tetap berdoa dengan bijak, ya, enggak melaknat, enggak, tapi tetap fa innaka ghafurur rahim. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doanya lagi, Masya Allah, doa-doa terus nih, doanya Nabi Ibrahim lagi nih. Ayat yang ke-37. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, inni sesungguhnya aku, askantu min zurriyati, aku telah menampakkan dari keturunanku. Siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Di sini Nabi Ismail maksudnya. Ya, di sini Nabi Ismail. Aku tempatkan dari sebagian keturunanku, yaitu Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Biwadin, di sebuah lembah. Ghairi ji jar'in, yang tidak ada tanaman-tanaman. Tandus, gunung yang tandus, yaitu di Mekah, di Bukit Sofa dan Marwah. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ya Allah yang disucikan, itu Ka'bah. Ya, jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Waktu itu Ismail masih kecil, masih bayi. Ditinggalkan di sebuah tempat di lembah yang kering, kerontang, nggak ada makanan, nggak ada tanaman, nggak ada air. Gak ada tanaman, gak ada air, ya gak ada, pasti deh ya, pasti ya, karena namanya gak ada air, pasti gak ada tanaman. Tandus di dekat Ka'bah Baitullah. Makanya orang yang sa'i itu kan dekat Ka'bah, gak jauh dari Ka'bah. Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami,
liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al, maka lalu jadikanlah afidatan minas sama, hati-hati manusia, tahwi senang, ilaihim kepada mereka, kepada keturunan Nabi Ibrahim. Warzuqhum, dan berikan rezeki kepada mereka, minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan Nabi Ibrahim setelah menempatkan Ismail dan ibunya di sebuah lembah, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah, yang enggak ada makanan, enggak ada tanaman, enggak ada air, ya kan, berduaan di sebuah tempat, enggak ada orang lain, yang enggak jauh dari Baitul Muharram, dekat Ka'bah. Waktu itu Ka'bah belum jadi Ka'bah, ya, baru sekedar batu saja, ya, ditinggalkan di tempat yang sangat gersang itu, ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, ya. Doanya Nabi Ibrahim, ya, setelah menempatkan Ismail dan ibunya Siti Hajar di sebuah tempat tadi. Apa doanya? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat, ya Allah. Orang-orang yang di sini agar mendirikan salat, ya Allah, di kota ini, ya Allah. Wa ya Allah, faj'al, lalu jadikanlah, ya Allah, afidatan minas sama, hati-hati sebagian manusia, tahu ilaihim, cenderung senang kepada mereka, kepada keturunanku ini. Ya, itu kan benar kan kejadiannya. Apa? Semua orang, ya, senang dengan Ismail dan Hajar. Kenapa? Karena waktu itu barang yang sangat berharga, bukan emas, bukan berlian, tapi air. Ya kan, Ismail kecil waktu itu, ini sudah kita pahami ceritanya. Berkali-kali Hajar ini, ya, ke sebuah bukit, lembah, lari-lari, kadang-kadang lari, kadang-kadang jalan, ya kan, Rabbighfir warham, ya kan, berdoa kepada Allah agar Allah berikan air, ya, cari air bolak-balik 7 kali, Bukit Sofa wal Marwah itu kan. Nah, kemudian doanya dikabulkan. Ismail waktu bayi itu, ya, kakinya itu nangis, namanya nangis kan, udah haus, kelaparan, dari kakinya itu keluar air. Lalu apa kata ibunya Hajar itu? Zam-zam, kumpul. Semakin hari semakin banyak itu air. Lalu diminumlah Ismail dan Hajar itu dengan senangnya, ya. Ya, itulah. Lalu orang-orang semua kan mencari air. Nah, diketemukan air. Wah, dari semua kabilah. Wah, akhirnya Ismail dan Hajar ini dimuliakan. Kenapa? Karena orang pada minta air kepadanya kan. Airnya jadi kota, jadi banyak, jadi tumbuh besar. Itulah air Zam-zam abadi sampai kiamat. Ya, sampai hari ini kan, kalau orang berangkat haji umroh, di antara oleh-olehnya adalah air Zam-zam, air mineral yang sangat-sangat asli, yang mengandung mineralnya luar biasa. Masya Allah. Kalau kita minum air Zam-zam, kita berdoa, maka doa kita dikabulkan. Minta apa kita? Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau minum air Zam-zam, Bismillahirrahmanirrahim, minta apa permohonan kita? Insya Allah. Minta sehat, Allah sehatkan. Ya. Maka warzuqhum, dan berikan rezeki kepada mereka. Ya, apa yang terjadi? Kan rezeki mengalir kepada Ismail dan Hajar. Jadi kota akhirnya, mulai dari lembah dikit jadi cuma berdua orang di padang pasir. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim kembali lagi, kaget. Aduh, ini kok jadi kota gitu, jadi kampung yang besar, yang banyak manusia. Ya, karena orang pada mencari air. Akhirnya membangun peradaban di situ, di Mekah itu waktu minas samarat, dari buah-buahan, lalu yashkurun, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Ayat 38. Innaka ta'lamu, sungguhnya engkau mengetahui, ya Allah, ma nukhfin, apa yang kami sembunyikan, wa ma lu'lin, dan apa yang kami johirkan. Engkau maha tahu, ya Allah. Kami sembunyi-sembunyi
beribadah, kami sembunyi-sembunyi maksiat, Engkau tahu ya Allah. Kami terang-terangan beribadah, Engkau tahu. Kami sembunyi-sembunyi beribadah pun Engkau tahu. Kami sembunyi-sembunyi maksiat pun Engkau tahu. Jadi apa yang kita lakukan itu Allah tahu, sembunyi atau yang terang-terangan. Enggak ada yang sembunyi bagi Allah. Ma nukhfin wa ma nu'lin. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma yaf'alallahu min syai'in fil ardi wala fis sama, dan tidak ada yang sembunyi bagi Allah sesuatu pun yang ada di muka bumi dan juga di langit ini. Enggak ada yang sembunyi bagi Allah. Yang di langit pun satu butir, istilahnya apa itu, tetesan air yang di langit, yang di bumi, Allah Maha tahu. Ya kan? Jangankan itu, kita nih niat saja Allah tahu. Kita niat berbuat baik, Allah tahu. Kita niat mau sedekah, niat saja itu Allah catatkan sebagai satu kebaikan. Niat kita sholat malam tahajud dapat satu pahala. Masya Allah. Apalagi kita melakukan, ketika melakukannya pahalanya 10 kali lipat. Nanti bisa berlipat lagi, bisa 100, bisa 700 ketika kita berinfak kan. Ya Allah, baru niat saja Allah Maha tahu. Itu yang terbesit di dalam hati. Ya, jadi artinya yang di langit dan di bumi seluruh makhluknya itu dalam genggaman Allah. Allah Maha tahu. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Kemudian ayat yang selanjutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi wahaba li 'alal kibra Ismail, yang dia telah menganugerahkan kepadaku alal kibar, pada masa tuaku, Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Berpuluh tahun gak punya anak, ya kan? Akhirnya Allah kabulkan. Allah kabulkan. Caranya Allah, karena gak punya anak, akhirnya Siti Salah memerintahkan Ibrahim, suaminya, untuk menikah lagi. Kenapa? Karena sudah lama gak punya anak. Akhirnya istrinya ngomong, bang, kawin lagi bang. Dipaksa-paksa akhirnya mau gitu. Ya, hebat ya. Dipaksa-paksa akhirnya mau. Tapi yang mencariin bininya itu siapa? Istri beliau Sarah. Akhirnya dicari siapa? Pembantunya, budak, yaitu namanya Hajar. Nah itulah. Tapi luar biasanya, anehnya, ajaibnya, setelah nikah dengan Hajar, Hajar hamil, Siti Sarah pun ikut hamil juga. Jadi kedua-duanya hamil. Ya Allah. Dari Siti Hajar itu lahirnya Ismail, dari Siti Sarah lahirnya Ishak, ya kan? Jadi di masa tua itu Allah berikan karunia kepada Nabi Ibrahim 2 anak sekaligus dari 2 istrinya, yaitu Ismail dan Ishak. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku Allah sungguh pasti maha mendengar segala doa-doa. Ya kan? Buktinya akhirnya Nabi Ibrahim memiliki anak 2 sekaligus, istrinya pun 2 sekaligus. Masya Allah. Makanya supaya jangan cemburu kan, Ismail dan Hajar ditempatkan di tempat yang berbeda, ya kan? Kalau Ishak di Palestina, sedangkan Ismail di lembah yang tandus, yaitu di Mekah. Ya Allah, itu Allah Akbar wadilah. Itu yang membuat orang-orang Yahudi, itu kan keturunan Ishak tuh, ya kan, Nabi Musa dan sebagainya, merasa yang lebih pantas menjadi nabi terakhir itu dari kalangan mereka, begitu. Kenapa bukan dari kalangan mereka? Justru dari Hajar. Hajar itu kan budak, dari keturunan budak katanya. Makanya dia nggak mau menjadi umat Islam. Karena egonya lebih tinggi gitu kan, karena dia keturunannya lebih tinggi, darahnya darah biru istilahnya, darah biru dari Hajar itu kan. Sedangkan Ismail itu bukan dari darah biru, darah orang biasa, bahkan budak. Itulah memandang seseorang itu salah dalam ini. Itulah orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu tidak bisa masuk Islam kecuali Allah berikan hidayah, ya kan, kecuali Allah berikan hidayah padanya. Nah itu. Jadi ini doa Nabi Ibrahim
Di masa tua Allah berikan 2 keturunan sekaligus, dan dua-duanya nabi lagi, Ismail dan Ishak alaihimussalam. Kemudian doanya lagi, ini doa semua nih, doa Nabi Ibrahim nih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini diamalkan boleh nih Pak, ini supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang yang ahli salat. Anak kita itu supaya salat, ini doanya. Keturunan kita supaya salat, ini doanya nih. Amalkan doanya nih. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, ij'alni jadikanlah kepadaku muqimas shalah, orang yang selalu mendirikan salat, wa min zurriyati, dan juga dari keturunanku. Tuh. Kita minta ini kita menjadi hamba Allah pendiri salat, dan keturunan kita orang yang mendirikan salat. Anak kita, cucu-cucu kita, cici-cici kita orang yang mendirikan salat. Ini doa amal ini Pak ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Ya Allah jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat dan juga dari keturunanku. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, wa taqabbal du'a, kabulkanlah doa-doaku. Masya Allah, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam nih. Agar keturunannya, agar dianya juga salat dan keturunannya adalah pendiri salat, ya, orang yang selalu mendirikan salat. Jadi kalau anak kita sulit untuk diperintahkan salat, mintalah dengan doa ini. Amalkan doa ini, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita adalah orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana gfirli ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan juga kepada seluruh orang-orang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari ketika dihisab, terjadi dihisab. Ya, doa Nabi Ibrahim lagi nih, Masya Allah, bagus banget kan doanya nih. Ya Pak ya, doa Nabi Ibrahim, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan juga dosa seluruh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ya, pada hari nanti dihisab. Yaitu di mana? Ketika hancurnya alam semesta ini, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita ingin semua dosa kita, keluarga kita, dan seluruh orang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Nabi Ibrahim ya. Dua doanya nih ya, yang ayat 40 dan ayat 41. Ya, doanya Nabi Ibrahim kita amalkan insyaallah ya. Yang terakhir ayat yang ke-42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fil absar. Wala tahsabannallaha, dan janganlah kalian sekali-kali menyangka Allah ghafilan, lalai, lupa, amma, dari apa-apa ya'maluz zalimin, yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Waktu itu adalah orang-orang zalim, orang-orang kafir Mekah yang zalim kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya kan? Rasulullah itu dilempari batu, dilempari kotoran manusia, ya kan, diembargo ekonomi lah, dijahatin, difitnah dan sebagainya. Dan juga para sahabat ada yang disiksa, dihukum, nauzubillah min zalik. Jadi jangan nyangka kita Allah tuh lalai, lupa, Allah tuh lengah dari orang-orang yang zalim. Kita yakini pasti orang yang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah. Enggak di dunia, pasti di akhirat nanti. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya dia memberikan tangguh, dia memberikan tangguhan siksaan, liyaumin, pada hari taskhasu bil absar, yang terbuka hati-hati mereka, pandangan mereka terbelalak, terbuka oleh apa yang pernah dilakukannya. Nah itu. Jadi jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita lupakan Allah itu melupakan orang-orang yang zalim. Pasti orang zalim itu Allah akan hancurkan. Enggak di dunia, pasti nanti di akhirat, ya. Karena nanti di akhirat itu akan terbelalak, terbukalah mata-mata orang-orang yang
yang zalim itu diberikan siksaan yang sangat-sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, Ibrahim ayat 34 sampai 42, kita dapat memahaminya, dan ini ternyata banyak sekali doa-doa. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah Rebo depan ayat yang ke-43. Insyaallah Rebo depan ini mengakhiri surah Ibrahim ya. Dan kita masuk surah yang berikutnya, Rebo berikutnya, yaitu Al-Hijr. Wallahu a'lam bissawab, bi barakati wa karamati wal mu'jizati salatul Fatihah.